Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Hana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Prim dan Kruskal untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma Prim merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot. Berikut langkah-langkah dari algoritma Prim. Yang pertama, kalian harus menentukan atau memilih dari sisi atau edge pada paragraf dengan bobot yang paling minimum. Kemudian setelah itu pilih sisi lagi yang mempunyai bobot paling minimum tapi bersisian dengan simpul di T tetapi tidak membentuk sirkuit ya. Setelah itu ulangi langkah kedua sebanyak n kurang 2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan ke dalam T, tentunya dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada langkah 2. Berikut contoh penerapan dari algoritma Prim. Untuk contoh soal dari algoritma Prim. Untuk algoritma Prim, kita dapat memilih titik secara random untuk menentukan bobot minimum. Di sini, saya memilih titik A sebagai titik awal. Dari titik A, terlihat ada bobot 10 dan juga 8. Bobot 10 menuju titik C dan bobot 8 menuju titik E. Dari 10 dan 8, yang paling minimum adalah 8. Maka perlu kita tandakan A ke E. Dari A ke E, terdapat bobot baru yaitu 4 dan 3. Dari 4, 3, dan 10, yang paling minimum yaitu 3. Maka kita akan menambahkan E ke B atau B ke E. Dari titik baru B terdapat bobot baru juga, yaitu B ke F dengan bobot 7 dan juga B ke D dengan bobot 9. Dari bobot-bobot yang ada yaitu 10, 4, dan 7 dan juga 9, kita memilih bobot yang paling rendah, yaitu 4. Maka kita menandai E ke F dengan bobot yang rendah yaitu 4. Maka karena dari E ke F terdapat bobot baru yaitu 12 untuk C ke F dan juga 11 untuk F ke D. Setelah itu, kita menentukan bobot yang paling rendah kembali. Kalau dilihat dari 10, 12, 11, 9, dan 7, terdapat bobot yang paling rendah yaitu 7. Tetapi, bobot 7 ini tidak dapat dipilih karena akan membentuk sirkuit dari titik B, E, dan F. Karena bobot 7 tidak dapat dipilih, maka bobot terendah kedua adalah 9. Karena tidak membentuk sirkuit, maka dapat dipilih. Dari B ke D, terdapat bobot baru yaitu 5 untuk C ke D. Maka dari 10, 12, 11, dan juga 5, yang dapat kita pilih bobot terendah yaitu 5. Maka total bobot dari contoh soal pada algoritma Prim yaitu 29.
Selanjutnya, kita akan memasuki algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal sendiri digunakan untuk mendapatkan minimum spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi bobot sisi graf. Langkah-langkah algoritma Kruskal pertama diurutkan berdasarkan sisi dari bobot terkecil dan terbesar. Dengan T masih kosong ya. Lalu, pilih edge yang mempunyai bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan E ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 1 kali atau sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan ke dalam T. Berikut contoh penerapan algoritma Kruskal. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari algoritma Kruskal. Nah, untuk algoritma Kruskal ada baiknya kita mengurutkan terlebih dahulu bobot dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk memudahkan kita dalam menemukan total bobot pada graf berikut ini. Setelah itu, kita akan dapat menandai sisi mana yang memang terdapat bobot yang paling kecil dan bisa membentuk minimum spanning tree dari graf berikut ini. Yang pertama untuk DG dengan bobot 3. Selanjutnya terdapat BD dan juga DF dengan bobot yang sama. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk BD dan DF sepertinya tidak akan membentuk sebuah sirkuit, jadi bisa kita tandai terlebih dahulu. Setelah itu bobot 6, yaitu yang terdapat pada BF dan juga DH. Sebelumnya jika kita pilih BF, maka akan membentuk sirkuit dari BF dan juga D, maka BF ini tidak dapat dipilih. Lalu untuk DH dapat kita tandai karena tidak akan membentuk sebuah sirkuit. Selanjutnya untuk FH dengan bobot 7. Karena tidak membentuk sebuah sirkuit, maka kita dapat menandainya. Setelah FH ada BC dengan bobot 8 dan juga EH dengan bobot 8. EH tidak bisa kita tandai. Mengapa? Karena akan membentuk sebuah sirkuit dari E, H, D, dan F. Maka kita coret. Setelah EH ada AF dan BE dengan bobot 9. Untuk AF dapat kita tandai karena tidak membentuk sebuah sirkuit. Selanjutnya ada BE dengan bobot sama, yaitu 9. Dapat kita tandai karena tidak membentuk sebuah sirkuit. Selanjutnya ada AE dengan bobot 10. Tidak dapat kita tandai karena akan membentuk sebuah sirkuit dari A, E, dan F. Maka kita coret. Setelah AE, terdapat EG dengan bobot 11 yang tidak dapat kita tandai karena akan membentuk sebuah sirkuit dari E, G, D, dan F. Maka kita coret. Setelah itu ada AC yang juga
sayangnya tidak dapat kita tandai karena akan membentuk sebuah sirkuit dari A, F, E, B, C, dan kembali lagi ke A. Maka kita harus mencoretnya. Selanjutnya ada sisi GH dengan bobot 13 yang juga tidak dapat kita tandai karena akan membentuk sebuah sirkuit dari G, D, dan H. Maka kita coret. Jadi, total bobot minimum dari graf berikut adalah 52. Sekian dan terima kasih pada video kali ini. Wassalamualaikum.